Apa yang segera terlintas di dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan kata Paskah? Ya, mungkin sewaktu kecil, sewaktu kita masih sekolah minggu, mungkin yang langsung teringat apa sudah? Telur Paskah. Wah ya, jadi itu pengalaman kita semua ya. Telur Paskah dan kelinci Paskah. Ada coklat berbentuk telur, saudara. Ya, jadi itu yang terpikir. Lalu kita mulai antusias karena akan dibagi telur, akan ada lomba cari telur, pulang gereja bawa banyak telur, gitu kan? Ya, lalu kasih mama untuk dibikin balado telur, saudara, ya. Habis itu makan banyak telur dan akhirnya disulan, saudara, ya. Jadi itu pengalaman ya. Tapi mulai kita masuk usia remaja dan pemuda, mulai lebih banyak tahu bahwa Paskah itu bukan hanya sekedar telur, ya, tetapi adalah peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Dan ia telah mengalahkan maut. Tetapi apakah cukup begitu bagi seorang Kristen sebagai pengikut Kristus hanya mengetahui ya Paskah itu Yesus bangkit? Ternyata enggak ya, saudara, kita harus lebih banyak tahu. Ya, seharusnya semakin kita dewasa, rohani, semakin banyak mengerti mengapa ada Paskah. Ya. Kenapa kebangkitan Kristus itu terjadi? Kenapa Yesus harus bangkit? Apa jadinya jika Yesus tidak bangkit? Wah, kita mulai berpikir, saudara. Kenapa? Kita mulai bertambah dewasa. Jadi yang namanya dewasa rohani itu, dia tidak hanya terpaku pada apa sudah telur. Itu masih anak-anak ya. Lalu nanti kalau nggak kebagian telur, kenapa sudah marah? Wah, kok itu dapat telur 3, saya cuma 1. Oh, marah, saudara. Itu masih anak-anak. Ya, tetapi semakin dewasa kita semakin mengerti apa maknanya Yesus bangkit, semakin mengerti ya kenapa Yesus harus bangkit, tetapi juga semakin mengerti bagaimana kita harus meresponi kebangkitan Kristus itu. Karena ada banyak orang yang ngerti, sudah dia tahu, tapi responnya salah. Ya, ya udah, Yesus bangkit ya. Oh iya bangkit, ya udah selamat bangkit. Udah selesai sudah, nggak ngapa-ngapain sudah. Responnya salah. Ya. Harusnya apa saudara? Bersukacita ya, bersukacita karena kebangkitan Kristus. Dan puji Tuhan kalau Anda sudah mengerti. Ya. Dan mudah-mudahan memang kita mengerti arti Paskah yang sesungguhnya. Ya, tetapi tadi saya katakan ya, bukan di sini tapi di luar sana ya. Sayangnya ternyata tidak setiap orang Kristen tahu arti Paskah yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, Kristus itu bukan hanya bangkit dan mengalahkan maut, tetapi sebetulnya ada satu akibat yang dahsyat yang terjadi karena kebangkitan Kristus itu. Ada satu akibat yang boleh kita alami ketika Kristus bangkit. Jadi tidak hanya ya Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Selesai. Enggak, sudah. Biarlah kita mulai mengerti dan makin mengerti kenapa Yesus bangkit? Dan apa akibat yang dahsyat yang terjadi di dalam kehidupan kita itu? Nah, untuk mengerti saudara, ya untuk kita bisa mengerti akibat yang dahsyat itu atau apa arti Paskah yang sesungguhnya itu, pertama-tama tentunya kita harus punya kerinduan untuk mengerti daripada hanya sekedar tahu, saudara. Ya, tahu dan ngerti beda ya. Tahu ya tahu, gitu kan. Ya, tapi kalau ngerti, tahu dan lebih dalam lagi, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia.
dan kuasa kebangkitannya. Jadi artinya harus ada satu kerinduan, saudara, ya. Satu kerinduan dari diri kita untuk mengenal Dia, untuk lebih lagi mengenal Dia, untuk lebih lagi tahu tentang Yesus dan kebangkitannya itu. Ya, ya, syukur saudara-saudara kalau kita itu selalu di dalam sehari-hari, ya, gereja ini sudah menuntun saudara untuk lebih mengerti lagi firman Tuhan. Dengan apa saudara? Itu di dalam warta gereja kita kan ada ya renungan harian. Setiap hari kita baca dan kita merenungkan saudara. Tapi ngomong-ngomong dibaca enggak itu saudara? Ya, jangan-jangan kita terima buletinnya lupa baca saudara. Ya, usahakan baca saudara. Karena itu buletin jangan ditinggal, bawa aja ke rumah. Kalau perlu taruh di mobil. Ya, kalau pergi pagi-pagi di kantor, belum ada orang di kantor, masih sepi orang di kantor, ya kenapa enggak buka itu apa renungan hariannya dan kita baca. Ya. Kali-kali aja ada teman kita yang lagi lihat, lu baca apa sih? Gitu kan? Oh baca renungan, ini bagus nih, baca deh. Tahu-tahu aja saudara, dia bilang begini, ajak gua ke gereja dong. Wah puji Tuhan saudara. Ya, berarti apa saudara? Kita punya kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya, dengan membaca renungan harian kita. Nah saudara-saudara, biarlah ini menjadi apa ya, sikap hati kita saudara, bahwa kita rindu untuk mengenal Yesus lebih jauh. Nah karena itu saudara-saudara, di dalam Paskah ini kita mau mengenal Kristus lebih dekat lagi dengan memahami arti kebangkitan yang sesungguhnya. Apa yang dahsyat yang dapat kita alami akibat kebangkitan Kristus itu. Ya. Yang pertama saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa arti sesungguhnya Paskah itu? Yang pertama adalah karena kebangkitannya Kristus menyatakan kuasanya. Ya. Kristus menyatakan kuasanya. Kristus menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Ya, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi saudara kita lihat bahwa Allah itu dengan kebangkitannya menyatakan kuasanya. Karena apa saudara? Dengan kebangkitannya maka ia membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar Allah. Dia mampu dan dia berkuasa memberikan nyawanya. Dan dia berkuasa mengambilnya lagi saudara. Ya, saudara yang berkuasa apa saudara? Berkuasa hanya memberikan nyawa. Gitu kan. Tapi kalau saudara sudah mati, ambil lagi nyawa saudara bisa enggak? Enggak bisa saudara. Ya, sudah meninggal ya sudah. Ya, sudah menyerahkan nyawa ya sudah. Enggak bisa ambil kembali saudara. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Dan hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa saudara. Dia memberikan nyawanya dengan sukarela. Ya, dengan sukarela, dengan kesadaran penuh. Dan bahkan dikatakan dengan sengaja Allah memberikan nyawanya bagi kita, menebus dosa kita, tetapi ia mampu juga mengambil nyawanya itu, menarik kembali nyawanya itu. Dan hanya Yesus, hanya Allah yang mampu berbuat demikian. Malaikat pun tidak dapat melakukan hal itu saudara. Ya. Dan karena itu saudara, dengan kebangkitannya itu, dia mengambil nyawanya itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah yang berkuasa penuh. Hanya Dia, hanya satu-satunya yang dapat mengambil nyawanya kembali. Ya. Kalau Yesus tetap mati, Dia tidak bisa mengambil nyawanya lagi, sudah berarti Dia bukan Allah. Dia hanya manusia biasa. Sudah. Tetapi kita melihat dengan kebangkitannya itu,
dia menunjukkan bahwa dirinya betul-betul Allah yang berkuasa. Saudara bersukacita punya Allah yang seperti ini sudah? Ya, Tuhan saudara. Dia tidak seperti dewa-dewa yang mati saudara. Ya, satu kali ada seorang anak kecil, dia rindu saudara, supaya papa mamanya bisa kenal Yesus. Ya, karena dia udah pergi ke sekolah minggu, dia kenal Yesus dan dia rindu orang tuanya juga kenal Yesus saudara. Nah, gimana caranya ya? Dia lagi pikir-pikir, wah kesempatan tiba saudara. Satu hari papa mamanya bilang, papa mama mau pergi dulu keluar kota. 2 hari, 3 hari, kamu jaga ya itu ya. Itu dewa-dewa itu jaga ya, patung-patung itu kamu jaga. Jangan lupa kasih makan. Wah sudah, jangan lupa kasih makan katanya patung itu kan. Lalu saudara-saudara, ya wah kesempatan nih. Lagi papa mamanya pergi saudara-saudara, ya, dia pecah-pecahin nih patung-patung itu. Oh, patung yang mungkin dibeli dengan harga yang mahal, ya, dia pecah-pecahin. Lalu di mulut patung itu dia tempelin nasi, saudara. Tempelin nasi. Wah, lalu gak berapa lama papa mamanya pulang, kaget yuk. Wah, kenapa ini dewa-dewa ini pecah ini? Dewa-dewa kenapa sampai pecah gini? Panggil anaknya, kamu gimana sih jaga, nggak becus kamu jaga. Lalu ini anak bilang, saya udah jaga pak, saya udah jaga mah. Waktu dikasih makan, mereka berantem. Lalu saling pecah-pecahin begitu. Lalu bapaknya, gak mungkin dong. Ini kan patung aja, kenapa dia bisa berantem? Wah ini kesempatan. Makanya Pak, ikut dewa yang hidup. Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus. Patung gak bisa apa-apa. Masa mau ikut patung yang gak bisa apa-apa? Wah sudah, orang tuanya sadar ya. Lalu dia pergi ke gereja sama anaknya saudara. Wah, itu anak yang betul ya. Jangan jadi anak yang apa ya, yang gara-gara anak papa mama nggak mau ke gereja, gitu kan? Dia lihat, anak gua ke gereja makin bandel nih. Waduh, dia nggak jadi ke gereja saudara. Ya, nah jadi saudara-saudara itu Allah kita yang luar biasa. Dia mampu berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa untuk mengambil nyawanya lagi. Dia hidup, saudara. Amin. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, apa arti Paskah sesungguhnya itu? Yang kedua adalah karena dengan kebangkitannya Yesus itu mematahkan kuasa maut. Ya, maut itu tidak berkuasa lagi atas dia, saudara. Maut tidak dapat lagi menahan nyawanya. Nyawa Yesus, tidak. Yesus mampu mengambilnya dan dia mengalahkan maut. Roma 6 ayat yang ke-9 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Wow, luar biasa, haleluya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak mempunyai kekuatan untuk menahan Kristus, untuk tetap tinggal di dalam maut, di dalam alam maut. Tak berkuasa saudara. Ya, saya pernah dengar ceritanya itu ya, kisahnya Lazarus dan orang kaya yang sama-sama meninggal itu kan. Ya. Lalu di dalam kisah itu dikatakan bahwa yang si orang kaya itu, tapi begini ya, ini mesti dicabut dulu dari pikiran kita. Jadi kalau kita jadi orang kaya pasti masuk neraka, bukan begitu maksudnya. Ini orang kaya yang medit saudara, yang kulit yang dia bikin pesta-pesta terus lalu tidak memperhatikan orang miskin ya. Jadi orang kaya ini mati masuk di dalam alam maut, sedangkan Lazarus masuk Firdaus. Lalu ini orang yang di alam maut itu bilang pada Bapak Abraham, panas di sini, gak enak di sini, tolong dong disuruh Lazarus celupkan jarinya ke air dan teteskan air itu di lidah saya. Saking panasnya sudah. Ya. Tapi apa yang dibilang Abraham? Gak bisa. Ya, gak bisa.
Ya kamu kalau udah di alam maut ya di alam maut aja. Gitu kan. Ya artinya apa saudara? Nggak bisa keluar dari alam maut itu. Kalau orang udah masuk dalam alam maut itu. Ya. Tetapi kita lihat saudara, Allah Yesus itu luar biasa. Dia berusaha dikalahkan oleh alam maut itu. Tetapi sudah karena dia Allah, karena dia yang punya kuasa, dia bisa melepaskan dirinya dari alam maut itu. Karena dia berkuasa sudah. Dan alam maut tidak lagi menguasainya. Ya. Maut tidak lagi mempunyai kuasa atau berkuasa atas Kristus. Dan sekali lagi saudara ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ingat, tidak ada makhluk apapun yang dapat mengalahkan alam maut itu. Selain Tuhan, saudara. Karena ia telah mengalahkan maut, maka ia dapat menjamin. Ya, ia dapat menjamin siapa saja yang mengakui dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan mengikuti dia, maka dia akan mengalami pembebasan dari maut juga, saudara. Ini luar biasa. Satu janji yang pasti, saudara. Kalau kita ikut kepada Tuhan yang telah mengalahkan alam maut, maka kita sebagai pengikut Tuhan, kita punya jaminan bahwa kita tidak akan tinggal dan masuk di dalam alam maut itu, saudara. Luar biasa enggak? Ya, luar biasa, saudara. Ya, satu jaminan. Kalau saudara pergi ke bank, lalu mau pinjam uang, ya meskipun sekarang sampai berapa puluh juta nggak pakai anggunan gitu ya. Tapi kalau mau pinjam yang lebih, 100 juta misal, pasti ada apa sudah? Anggunannya, ada jaminannya sudah. Dan kita harus menyerahkan jaminannya itu. Ya, setelah kita menyerahkan jaminan, maka kita mendapatkan uang itu sudah. Ya. Nah Kristus ini sebagai jaminan. Jaminan apa sudah? Jaminan bahwa kita tidak akan tinggal di dalam alam maut lagi, saudara. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ya. Tapi jaminan bisa hilang nggak, saudara? Nah, ini saudara ya, kalau dilanggar ya bisa juga, saudara. Ya, jadi jangan salah, saudara, karena ada apa ya? Ada orang-orang Kristen yang mengajarkan ya kalau udah punya jaminan sekali masuk surga pasti dijamin masuk surga, saudara. Ya tapi kalau kita ini udah didapat jaminan yang pasti itu lalu berbuat dosa terus gimana, saudara? Ya bisa hilang dong jaminannya. Ya. Jadi itu kan kalau orang berdosa itu kan dibilang seperti dalam 2 Petrus itu dibilang apa, saudara? Orang yang bolak-balik berbuat dosa seperti anjing yang kembali ke muntahannya atau babi yang kembali ke kubangannya, saudara. Satu kali kan ada satu orang akrobat, saudara ya, apa bukan akrobat, pemain apa yang melatih binatang, saudara. Dia punya babi, saudara. Babi diajarin, bisa berdiri, babi diajarin bisa menari. Waduh, orang kagum, saudara. Orang kagum. Satu kali raja mau lihat, raja dengar, ada babi bisa nari. Ayo panggil ke istana. Wah, yang punya babi, saudara, senang. Wah, mau dilihat raja, pasti dapat hadiah banyak nih saya ini. Mandiin babinya, kasih parfum, ya. Babi pakai parfum juga sudah. Chanel, waduh pakai Chanel, saudara, ya. Babi pakai Chanel, ya. Ketek. Lalu saudara, ya, dipakein baju itu babi, diikat lehernya lalu dituntun, sudah. Ya, di apa itu? Dituntun gitu ya. Di tengah jalan, ini babi lihat kubangan. Dasar babi. Dia nggak tahan, saudara. Wah, dia berontak. Akhirnya lepas. Lepas dia lari ke kubangan, dia bolak-balik di kubangan, saudara. Akhirnya kotor. Ini yang punya babi, waduh cilaka ini. Mau dikasih lihat raja, babi kotor lagi. Tapi itu memang namanya babi. Ya kan? Berbuat dosa lagi. Yang mestinya ini babi masuk istana, nggak jadi masuk istana, saudara. Gitu kan?
Nah, sama saudara. Ya, kita ini udah ada jaminan masuk surga, tidak masuk dalam alam maut, tapi kita berbuat dosa lagi, kita lari ke kubangan, ya hilang saudara jaminannya itu. Ya, jadi kita ini jangan jangan mau disesatkan dengan ajaran-ajaran yang bilang wah udah sekali selamat selamat, meskipun kamu berbuat dosa selamat. Ya hilang saudara selamatnya, begitu kan? Ya, ya kecuali Pak Selamat ya ada di rumah dia ya. Nah jadi saudara ini yang kedua ya, karena dengan kebangkitannya Yesus mematahkan maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Dan kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, kita pun menerima, mengalami janji itu, saudara. Bahwa kita tidak akan masuk dalam maut. Tapi tadi saudara, setia kepada Tuhan, pertahankan iman saudara sampai akhir. Amin. Ya. Yang ketiga saudara-saudara, apa arti dari kebangkitan Kristus yang sesungguhnya? Yang ketiga adalah dengan kebangkitannya, ia menjamin kebangkitan umat percaya. Ia menjamin kebangkitan orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan kita percaya ada kebangkitan orang percaya. Ya. Orang yang bersekutu dengan Adam, artinya kita ini manusia yang merupakan keturunan Adam, kita ini bersekutu dengan dosa. Dan akibat daripada dosa adalah maut. Ya. Maut, saudara. Dia akan menerima kematian selama-lamanya. Dia akan mati di dalam dunia ini dan dia juga akan mati dalam kehidupan yang selanjutnya, kebinasaan yang kekal. Dan siapakah yang akan dibangkitkan dari kematian, saudara-saudara? Orang-orang percaya. Itulah yang akan dibangkitkan. Kenapa kita dibangkitkan? Karena Kristus yang merupakan Tuhan kita, yang merupakan Raja kita, dia juga telah bangkit. Dia yang sulung dikatakan ya, dia yang sulung, dibangkitkan sebagai yang sulung. Nah kalau ada yang sulung berarti ada yang apa sudah? Ada yang tengah, ada yang bungsu, ya kan? Dan kita ini mungkin orang-orang yang di tengah, ada yang di bungsu saudara. Ya, yang sulung sudah bangkit, Allah kita itu ya sudah bangkit dan kita pun akan dibangkitkan. Dan ini satu hal yang luar biasa saudara. Ya. Kita akan hidup bersama-sama dan Kristus. Kita akan hidup dalam Firdaus sebelum Kristus datang. Dan ketika Yesus datang, maka semua orang mati yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan saudara. Ya. Nanti Kober itu geger saudara. Ya. Ada peristiwa yang heboh ya ketika Yesus datang. Loh ini kok pada kuburan-kuburan terbuka ini ya. Kuburan terbuka. Yang pertama saudara yang akan dibangkitkan dari kuburan itu, dari kematian itu ada orang-orang kudus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus. Ya. Mereka akan dibangkitkan. Akan menerima tubuh yang baru. Ya. Tubuh yang tidak sakit-sakit lagi, tubuh yang tidak lemah-lemah lagi, tubuh yang tidak dapat mati, tubuh yang kekal. Dan itulah saudara-saudara sebagai jaminan kita. Kita akan menerima hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, ya, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam, apa saudara? Dosamu. Ingat, upah dosa adalah, apa saudara? Maut. Berarti kalau kita hidup kalau Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita, kita masih hidup di dalam maut, saudara. Nah ini puji Tuhan, syukur kepada Tuhan.
kita memuji nama Tuhan karena Yesus bangkit, saudara. Itu merupakan satu jaminan bahwa kita pun akan dibangkitkan kalau nanti kita mati, saudara. Ya kan? Sudah siap mati? Oh, kalau ditanya siap mati, wah jangan dulu Pak, ini yang muda-muda di atas. Jangan dulu Pak, kenapa? Belum merit. Ya, itu kan. Aduh, tapi ya kita ini mesti siap mati, saudara. Ya, kapanpun, ya, jangan tunggu udah menikah dulu baru mati. So, kalau dia mau panggil kita sekarang, boleh juga kan, ya kan? Kan hak dia sudah, haknya Tuhan. Ya, yang penting kita ini siap enggak, gitu kan? Jangan lalu baru keluar dari gereja, saudara, ada kulit pisang di depan sana. Pisang banget orang buang kulit pisang di depan gereja ya. Kepleset sudah, kepala kena tangga, langsung amsyong, kan? Nah, itu kan. Jangankan keluar gereja, sudah lagi pergi naik motor, lagi enak-enak naik motor, keserempet sudah. Bukan keserempet bajai, kalau keserempet bajai mau luka-luka doang. Keserempet trailer, saudara, truk yang gede itu. Waduh. Ya. Kira-kira dia ada persiapan masuk surga nggak ini, saudara? Tiba-tiba bus habis hilang. Ya. Nggak taunya dia mungkin lagi ngantuk. Kenapa ngantuk? Baru pulang dia dari naik klub, saudara. Waduh. Ya, gimana itu, saudara ya? Tetapi ya saya ingin katakan bahwa kematian itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya. Entah ya, saya kan dulu pernah jaga malam, saudara, di UGD, gitu kan. Kalau ada orang datang, anak kecil, panas badannya, wah ini panas aja, udah kasih obat, ya kalau perlu dirawat, ya. Kita berpikir, wah ini anak pasti cepat sembuh, masih anak-anak badannya kuat, gitu kan. Tapi tahu-tahu dia pulang dalam peti mati, saudara. Nggak ada yang sangka. Ya. Ada nenek-nenek, gak opung gitu kan. Dia datang, wah kayaknya payah nih. Wah liwat nih, bentar lagi liwat nih. Ya kan? Dirawat dah. Tahu-tahu dia pulang seger. Pulang ke rumah seger, saudara. Nggak ada yang tahu, ya kan? Siap-siap aja ya, saudara ya. Entah minggu depan, bulan depan, salah satu dari antara kita ya. Ya nggak tahu sudah, tapi ya mesti siap-siap, kan? Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, dia menjadi pengikut Kristus yang setia, dia membuat Yesus menjadi prioritas utamanya, itu akan punya apa sudah? Jaminan, ya. Jaminan bahwa ia akan bersama-sama dengan Allah ketika dia meninggalkan dunia ini. Dan jaminan bahwa dia akan bangkit di dalam tubuh kemuliaannya yang baru. Yang ketiga, ya. Yang keempat, arti Paskah sesungguhnya dan mengapa Yesus harus bangkit. Karena dengan kebangkitannya, saudara-saudara, kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan. Wow, luar biasa, saudara. Kita punya hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, sudah. Dengan kebangkitan Kristus kita punya pengharapan. Ya, kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kita akan menerima bagian yang tidak dapat cemar. Kita akan menerima bagian yang tidak dapat layu. Yang sudah disiapkan. Nah ini sudah luar biasanya Allah kita itu kan. Ya, dia sudah menyiapkan bagian kita, saudara. Dia sudah menyiapkan untuk kita. Tapi sekali lagi, ya bagian itu bisa tidak kita terima, saudara. Ketika apa? Ya ketika kita hidup jauh dari Tuhan.
ketika kita lari dari Tuhan, ketika kita mulai murtad dari Tuhan, ya bagian itu bisa hilang saudara. Ya, mestinya kita terima kok, itu udah ada satu jaminan buat kita kok. Ya, satu jaminan yang pasti. Ya, bahkan kalau dalam perjanjian lama tuh ya, itu janji berkat itu ya kepada Abraham itu kan dilakukan dengan sumpah garam katanya gitu ya. Karena artinya itu janji yang tidak akan pernah bisa dibatalkan. Gak bisa dibatalkan. Ya. Satu jaminan buat kita. Nah, jadi saudara-saudara, inilah satu hal yang membuat kita dapat bersuka cita, saudara. Ya. Bahwa kita punya pengharapan. Dan dengan mempercayai, mengakui dan menerima kebangkitannya sebagai satu kebenaran yang hakiki, maka sebetulnya Anda telah berpindah dari kegelapan kepada terang Allah yang kudus itu. Ya. Jadi sebetulnya mudah aja sih kalau kita ini mau berpindah dari alam maut kepada Firdaus itu ya. Dari kegelapan kepada terang. Gampang sebetulnya. Percaya kepada Yesus. Mengakui Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's all. Itu aja saudara. Kenapa orang kok susah-susah betul ya? Ya, karena mereka dikuasai oleh apa saudara? Iblis yang bikin apa ini? Hati ini jadi batu saudara. Ya, jadi kepala batu, hati membatu. Oh, ya kan? Jadi nggak bisa mereka itu terima Yesus saudara. Dan ya tentunya ada akibat ya, kalau kita itu tidak setia kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tetap setia kepada kita sudah. Wah ini luar biasa aja Tuhan ya. Kita nggak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Apa buktinya? Kalau kita datang kepada Tuhan, udah berbuat dosa, Tuhan ampuni nggak? Ampuni saudara. Kayak babi tadi ya, balik lagi ke kubangan, bertobat, datang lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni nggak? Ampuni saudara. Ya kan? Kayak babi lagi sob. Memang dasar babi saudara. Pergi lagi ke kubangan, udah dimandiin. Pergi lagi ke kubangan, udah dimandiin. Pergi lagi ke kubangan. Kan? Tuhan tetap ampuni nggak? Ampuni saudara. Ya, itu luar biasanya Tuhan tuh. Gitu kan. Hanya satu yang nggak bisa diampuni sudah. Kalau apa sudah? Ya, menghujat Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu yang ngomong dalam hati nurani kita, bertobat dong, gitu kan. Lalu satu kali kita bilang, nggak usah, apa kok nggak perlu bertobat, ya kan. Kita namanya menghujat Roh Kudus, nggak ada ampun. Itu aja yang nggak ada ampun. Ya kalau kita berdosa pada Tuhan, kepada Allah, Tuhan ampuni terus. Tapi be careful, hati-hati kalau kita menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, ngata-ngatain Roh Kudus, ya kan. Wah apa tuh Roh Kudus tuh? Nangis-nangis, bikin orang nangis-nangis. Ini menghina Roh Kudus ini. Ya, lama-lama habis sudah, nggak ada pengampunan sudah. Ya kalau nggak ada pengampunan, alam maut ya. Be careful, hati-hati. Ya. Jadi dengan mempercayai dan mengakui serta menerima Yesus, kebangkitannya itu, maka kita telah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang kudus. Ini berita yang menyenangkan enggak saudara? Ya. Berita yang menyenangkan atau yang menakutkan? Kok diam aja sih gue tanya? Ya seharusnya ini berita yang menyenangkan saudara. Berita kebangkitan Kristus itu berita yang menyenangkan. Dan tentunya saudara, berita yang bahagia ini kita juga ingin orang lain mengalaminya kebahagiaan itu. Ya. Jadi kalau kita sudah menerima jaminan itu, kita ingin orang lain juga menerima jaminan itu sudah. Ya kita rindu, mungkin sahabat kita, orang di dalam rumah kita yang belum kenal Yesus. Kita rindu supaya mereka juga menerima jaminan, menerima kabar kebangkitannya itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita bergerak. Itu namanya respon yang betul terhadap kebangkitan Kristus. Ya.
Jadi respon yang betul adalah memberitakan kebangkitan Kristus itu. Tidak lalu menyimpannya sendiri di dalam kantongnya itu ya. Enggak. Beritakan saudara. Beritakan kepada orang lain. Ya. Ya, mungkin ada orang yang percaya, ada orang yang belum percaya. Enggak apa-apa saudara. Beritakan aja. Doakan. Ya. Mungkin ada orang yang belum percaya dan bilang, ya bagaimana Yesus Isa Al-Masih itu bisa hidup? Ya. Ya, kita bisa menjawab saudara. Yesus Isa Al-Masih itu akan bertindak sebagai hakim yang adil pada akhir zaman, gitu kan? Ya. Percaya enggak? Karena di kitab sepupu kita itu ditulis ya kan, Isa Al-Masih akan datang sebagai apa? Hakim yang adil pada akhir zaman. Lah kalau dia mati bagaimana dia bisa jadi hakim? Benar enggak? Ya. Kalau dia mati, tetap mati dalam kuburan, bagaimana dia bisa mengadili orang, sudah? Ya, dia mesti hidup. Dia mesti hidup dulu, baru pada akhir zaman dia akan datang sebagai hakim yang adil. Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus hidup, dia akan datang kembali sebagai raja, kemudian menjemput kita semua yang percaya kepadanya, dan bersama-sama dengan Allah kita akan memerintah, saudara. Wah, ini luar biasa ya. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah di dalam dunia dan bumi yang baru. Kayak apa dunia dan bumi yang baru itu? Belum bisa dibayangkan, saudara. Ya, belum bisa dibayangkan. Cuman ada tertulis di dalam dunia yang baru itu anak domba dan singa bisa tidur bareng, saudara. Gak ada pembunuhan. Dan kiranya saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini kita dapat memahami arti Paskah yang sesungguhnya. Dan selamat menikmati pengharapan yang dijanjikan Allah itu bagi kita. Dan selamat menikmati janji Allah. Selamat Paskah. Haleluya. Kita undang pemain musik ke depan. Mari kita agungkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, dengan pujian yang terindah dari hidup kita. Ucapan syukur yang terdalam dari hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan. Hosana, Hosana.
Yesus Engkau hidup, Engkau bangkit bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, ada satu jaminan yang pasti Tuhan. Ketika Engkau bangkit, Engkau mengalahkan maut. Dan kami pengikut-Mu, kami juga mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah kami boleh meresponi firman-Mu dengan benar, dengan baik Tuhan. Bahwa kami mau menjadi pemberita-pemberita kabar kebangkitan-Mu kepada setiap orang. Ada Allah yang telah bangkit dari kubur, ada Allah yang telah hidup untuk selama-lamanya, dan Allah yang mau menyelamatkan manusia. Biarlah kami menjadi pemberita-pemberita Injil yang handal Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau meresponi kebangkitan-Mu dengan menceritakan ini kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kita jangan duduk dulu saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan salam sebelah kiri kanan, mengatakan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Yesus telah membuat kita menang dan bahkan kita lebih dari pemenang. Yeay. Amin.
pemenang. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bilang kiri kanannya, bilang kiri kanannya. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Bilang kiri kanannya, bilang kiri. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kurang mantap, kurang mantap. Ngomong sebelah kiri kanannya, yang di atas ngomong kiri kanannya. Tepuk pundaknya kalau boleh. Bilang, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Katakan kamu lebih dari pemenang. lebih dari Kita semua jadi pemenang. kita semua jadi pemenang. Baru beberapa orang yang tepuk pundak temannya. Coba kita sepakat tepuk pundak temannya dia biar dia bangun bahwa dia lebih dari pemenang. Amin saudara. Kamu lebih dari tepuk. Lebih dari Tepuk cari 5 orang. Kamu lebih dari pemenang. lebih dari Kita semua pemenang. Jadi jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita katakan jika Yesus saja segala raja. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yang percaya bersama berkata amin. Sekali kita mudah-mudahan Allah kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, karena kita telah diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk misi gereja kita. Biarlah setiap apa yang kita berikan hari ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Macam pulih
masuki ke depan. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja Gembira. Kemuliaan bagi Raja yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya. Haleluya. What does it mean to be saved? Is it more than just a prayer to pray? More than just a way to heaven? What does it mean to be His? To be formed in His likeness? To know that we have purpose? To be salt and light in the world, to be salt and light in the world. Shalom, apa kabar Anda hari ini? Harapan kami Anda diberkati mulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bersama saya Freddy Martin, kembali kita menyaksikan Pertamburan News edisi Minggu 5 April 2015. Bersama kita bersatu hati dalam ibadah doa pada hari Selasa 7 April pukul 6 sore dengan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Diani Agus.
Ibadah Paskah Glamur akan diadakan pada hari Rabu 8 April pukul 10 pagi dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Apin Militia Kristi MTH. Hadirlah dan menerima berkat bersama. Ibadah Dewasa Muda atau Usia Kerja pada hari Kamis 9 April pukul setengah 7 malam firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Liana Wati Marbun Espak. Datanglah dan nikmati berkat Tuhan. Merayakan Paskah bersama kaum wanita pada hari Jumat 10 April pukul 10 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yuliana Pujo Demin. Perayaan HUT dan Paskah Teens pada hari Minggu 12 April pukul setengah 9 pagi dengan tema True Love dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Fanny Paendong MPDK. Ibadah Youth Aero Generation pada hari Minggu 12 April 2015 pukul setengah 11 pagi membawa sukacita dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Joshua Indarto MTH. Perayaan Paskah Abi akan diadakan pada hari Minggu 12 April 2015 pukul setengah 1 siang dan firman Tuhan akan disampaikan oleh tim Superbook, mengundang adik-adik untuk hadir dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kelas katekisasi baptisan air akan kembali dimulai pada hari Minggu 19 April pukul 4 sore. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, dapat segera mendaftarkan diri di sekretariat gereja. Berita sukacita, telah lahir seorang putri bernama Priscilia Nauli Simanjuntak pada hari Senin 30 Maret 2015 dari pasangan Bapak Fris dan Ibu Maria. Mari bersama kita berdoa bagi keluarga yang sedang bersukacita. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5 hingga 6 pagi. Mengucapkan selamat berulang tahun bagi seluruh jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Secara khusus kepada Pendeta Dr. Gigi Indra Gunawan yang berulang tahun pada usia 74 tahun pada hari Selasa 7 April 2015. Doa dan harapan kami, berkat sukacita berlimpah-limpah dicurahkan bagi Anda dan keluarga. Apa aku bisa hidup tanpa aku? Berat. Ibu jangan khawatir, karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tapi ibu kan belum pernah mengalami seperti apa yang sedang mengalami. Saya sudah mengalami itu. Mari datang ke gereja kami. Di gereja kami ada ibadah wanita mati yang diperuntukkan untuk wanita-wanita seperti kita yang hidup sendiri. Kapan itu Ibu? Ibu, pada tanggal 11 April, hari Sabtu pukul 10 pagi. Di gereja Betel Petamburan. Dengan tema kuat karena dia menopang. Dengan pembicaranya Ibu Dewi Basir. Mau sorry. Nah, mari kita diskusikan. Ibu-ibu, saya tunggu di ibadah teman-teman diri ya. Belakang Yesus. Sekian Petamburan News edisi minggu ini, dan untuk kelengkapan informasi dapat Anda lihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Serta terdapat juga renungan yang dapat menjadi berkat sepanjang minggu Anda.
yang dapat dilihat di www.gbi-petamburan.com. Sampai berjumpa pada Petamburan News edisi berikutnya. Selamat berhari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu diberkati saat siang hari ini, amin. Siapa yang diberkati Tuhan lewat ibadah hari ini? Ya, boleh tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu semua. Kiranya di hari raya Paskah ini kita bangkit, kita bangun di dalam Tuhan dan berkat Allah menjadi milik bagian kita. Dan saya ucapkan juga buat Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita hari ini, boleh lambaikan tangannya supaya jemaat, pengurus siang dan jemaat semua kami mengenal Bapak saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu di depan. Selamat datang Bapak. Ada yang lain lagi? Ada di sebelah kanan saya, di dekat TV. 2, ada di atas? Ada? Oke, selamat datang Bapak dan Ibu. Terima kasih buat bersama-sama beribadah di gereja ini. Kami senang dan kami juga pintu terbuka buat Bapak Saudara untuk beribadah di gereja ini jam 6, jam 10, dan jam 5 sore. Dan kiranya kesetiaan Bapak Saudara Tuhan memberkati. Saya kira tidak ada pengumuman tambahan. Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajahnya belum makan ya? Belum makan. Saya juga belum makan saudara. Hari ini kita akan makan bersama di bawah yang dilayani oleh diakonia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau makan turun di bawah tapi bayar masing-masing. Kita sama-sama makin berdiri, katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam kiri kananmu, katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tiada. Ada Tuhan yang tentang hari esok. Hiduplah Yesus, Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup. Aku sakit dan Dia hidup. Aku tiada. Tuhan yang maha kuasa. Hidup baru hati kita, Yesus Tuhan Yesus, pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dengan meresponi kebangkitan Kristus yang telah kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gembala senior kami, Ibu Oli Mesak. Hari ini ia melayani Tuhan dalam ibadah Paskah di Hanover Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menyertainya dan membawa dia kembali pulang ke Indonesia ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin ada sebagian yang akan ikut ulangan umum atau ujian akhir. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, mampukan mereka mengerjakan setiap soal dengan baik. Untuk yang berulang tahun pun Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing dengan penyertaan tangan Tuhan yang terus menopang hidup kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena itu sekarang terimalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang bersukacita bersama katakan amin.